Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh beristirahat semalam yang lalu. Dan pada hari yang baru ini atau di pagi ini kita akan memulai segala aktivitas kita dengan terlebih dahulu kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Saudara sekalian, judul renungan pada pagi ini yaitu kekalahan Absalom. Saudara, kita tahu bahwa di Alkitab diceritakan bahwa kematian dari Absalom adalah satu kematian yang tragis. Meskipun demikian, kematiannya dianggap pantas karena berbagai perbuatan keji yang ia lakukan. Ada 3 hal ironis yang bisa kita lihat dari kematian Absalom. Yang pertama, kepalanya terkait dan tersangkut di antara dahan-dahan pohon tarbantin. Di dalam 2 Samuel 14:25 mengindikasikan secara fisik Absalom adalah laki-laki yang tampan dan ideal, terutama rambut adalah kebanggaannya. Namun justru menjelang kematiannya, rambut lambang kemuliaannya itu justru menjadi kutuk yang menghantarnya menuju kematian. Hal ini juga memberikan efek bahwa karena kekejiannya Absalom tidak diterima oleh bumi maupun surga. Kemudian yang kedua, Absalom adalah seorang pemberontak. Hidupnya diambil oleh aksi pemberontakan Yoab. Absalom dibunuh Yoab dan ke-10 bujangnya saat ia ada dalam kondisi tak berdaya, tersangkut di pohon tarbantin. Aksi pembunuhan Absalom ini melanggar titah Daud yang melarang membunuh Absalom. Akan tetapi bagi Yoab ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kekejian Absalom yang semena-mena, pengkhianat, pembunuh, dan pemerkosa. Kemudian yang ketiga, Absalom mati dengan tidak dikuburkan selayaknya sebagai anak raja. Jasadnya dilemparkan ke dalam lubang besar di hutan hanya dengan ditimbun batu. Bahkan tidak ada satupun yang mau memberikan atau membuatkan tugu peringatan baginya. Dari kisah Absalom ini kita banyak belajar betapa mengerikan kehidupan dan kematian di luar Tuhan. Begitu mengerikan seseorang yang tega melukai, mencelakai dan menghabisi hidup orang lain untuk ambisi pribadinya. Absalom tidak pernah merasa bersalah. Ia tidak menyadari perbuatannya sebagai kekejian di hadapan Tuhan. Untuk itu, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk senantiasa bisa bertobat dan memperbaharui sikap hidup kita secara terus-menerus. Jangan biarkan dosa merenggut jiwa dalam kekejian yang mengerikan. Kuasa keselamatan Kristus sempurna bagi kita. Untuk itu, mari kita bertekun terus dalam proses pemurnian Tuhan. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan pada pagi ini sekali lagi boleh mengajarkan kepada kita dan memberikan kita peringatan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.